Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2B akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir sistem kendali yang telah kami buat. Di sini tugas kendali sistem kendali kami berjudul optimasi sistem kontrol kecepatan motor BLDC melalui pendekatan analisis PID. Di sini pada kelompok 2B ada saya Dimas Yusworo dengan NPM 2110 Kemudian ada Adimas Prasetyo Supriyadi dengan NPM 211063116028. Kemudian ada Yogi Aldi Saputra dengan NPM 211063116025. Latar belakang akan dijelaskan oleh Kang Adimas. Dipersilakan. Baik, yang pertama dari latar belakang. Dalam era modern ini, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan motor listrik. Motor brushless DC atau BLDC merupakan salah satu inovasi yang menonjol, menawarkan berbagai keunggulan seperti efisiensi tinggi, biaya perawatan rendah, dan operasi relatif senyap. Motor BLDC yang dikategorikan sebagai permanen magnet synchronous motor atau PMSM telah mengalami perkembangan pesat sejak ditemukannya magnet permanen pada tahun 1980-an. Namun, pengendalian kecepatan motor BLDC masih menghadapi tantangan, yaitu ketidaksesuaian output dengan nilai set point yang diinginkan. Sistem kendali PID atau proporsional, integral, dan derivatif muncul sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dengan tujuan mencari nilai parameter PID yang optimal menggunakan metode Ziegler-Nichols sehingga dapat menghasilkan performa kendali yang lebih baik dan efektif. Selanjutnya, ada bagian plan atau plan yang akan dikendalikan oleh kami, yaitu dalam kasus ini adalah sistem kontrol kecepatan brushless DC atau BLDC motor menggunakan pengontrol PID. Sistem ini terdiri dari BLDC motor, pengontrol PID. Pengontrol PID akan mengatur sinyal kontrol yang diteruskan ke BLDC motor berdasarkan kecepatan yang diukur atau umpan baliknya. Selanjutnya, model matematika yang kami pakai adalah Vt merupakan tegangan masukan motor dalam volt. Ia adalah arus masukan motor dalam ampere. Ra merupakan hambatan jangkar motor dalam ohm. Theta adalah flux magnetik. Wm kecepatan motor dalam radius per second. GGL lawan dari jangkar dan T adalah torsi dalam Newton meter. Selanjutnya transfer function. Berdasarkan persamaan dari HS K1 per S3 plus A11 S pangkat 2 ditambah A12 per pangkat S ditambah A13. Fungsi alih yang didapat atau transfer functionnya adalah 2 per S pangkat 3 ditambah 189,5 S pangkat 2 ditambah 134,12 S ditambah 142.834. Nilai-nilai ini diambil dari parameter motor BLDC yang bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Selanjutnya ada diagram blok dan diagram alir. Pada gambar yang pertama atau yang di atas, diagram bloknya, yaitu dari input masuk ke sum, lalu melanjutkan ke PID controller. Dari PID controller melanjutkan ke transfer function yang akan menghasilkan output. Dan setelah itu ada umpan baliknya atau feedback. Dan di gambar bawah ini ada diagram alirnya. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Yang pertama ada kestabilan. Kestabilan yang didapat yaitu dari S3, S2, S1, S0, dari S3, S1, 13412, dari S2-nya 189,5, 142, 834, dan S1 min 746,7, 0, S0 142, 834. Lalu selanjutnya ada kepekaan. Dari transfer function didapatkan dengan rumus GS kali HS yaitu 2057342 per S pangkat 3 ditambah 189,5 S pangkat 2 ditambah 134,12 ditambah 142.634 dikali 1 yang menghasilkan 2057342
per S pangkat 3 ditambah 189,5 S pangkat 2 ditambah 134,12 ditambah 142.834. Selanjutnya yaitu cari nilai KP. Berdasarkan rumus KP sama dengan lim S menuju sama dengan 0 GS HS. Didapatkan nilai KP yaitu 14,4037. Selanjutnya ada nilai KV. Nilai KV rumusnya yaitu lim S sama dengan S menuju 0 S GS HS. Yang didapatkan nilai KV-nya yaitu 0. Selanjutnya ada nilai KA yaitu limit S menuju 0 S pangkat 2 GS HS yang menghasilkan nilai KA-nya adalah 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ini adalah plot dari root locusnya dari persamaan transfer function yang telah dijelaskan sebelumnya. Terlihat semua pool terdapat pada posisi di kiri, yaitu di kiri dari garis imajiner, yaitu dari nolnya. Maka dapat dikatakan sistem ini sudah stabil. Kemudian selanjutnya ada diagram Bode. Dari diagram Bode ini sudah terlihat pada poolnya terlihat ada tulisan closed loop stable yes, yang artinya pada transfer function sebelumnya sistem ini sudah stabil. Next. Yang terakhir ini ada Nyquist, diagram Nyquist. Sini terlihat gain margin yang didapat itu 1,33 dan fase marginnya itu 5,56. Ini juga terlihat yaitu bahwa sistem ini sudah stabil. Next. Ini ada PID root locus. Sebelah kiri terlihat yaitu sebelum menggunakan PID. Kemudian yang di sebelah kanan ialah setelah menggunakan PID. Terlihat bahwa garisnya rise time yang dicapai sebelum menggunakan PID itu terbilang lambat, kemudian setelah menggunakan PID menjadi lebih cepat. Next. Kemudian di sini ada PID root locusnya dari sistemnya yang sudah menggunakan PID. Terlihat bahwa semua poolnya terdapat pada sisi kiri dari garis imajiner, menyatakan bahwa sistem ini stabil. Next. Kemudian ada PID Bode di mana sistem ini sudah menggunakan PID, kemudian ini plot Bodenya di mana fase margin yang didapat itu 179 dan peak gain-nya 14. Pada di sini terlihat ada frekuensi yaitu 96,8 dan terlihat yaitu pada poolnya closed loop stable yang artinya sistemnya stabil berdasarkan PID Bode. Next. Kemudian ada PID Nyquist. Ini juga terlihat bahwa fase marginnya itu 16,3 kemudian peak gain-nya 14 dan fase margin satunya lagi yaitu 179. Itu juga terlihat ada closed loop stable yang artinya sistem ini juga sudah stabil setelah menggunakan PID. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lead lag root locus. Seperti yang bisa kita lihat ya, di sini ada gambar di sini bisa terlihat ya gambar dari lead lag root locus. Nah, di sini kompensator lead lag digunakan untuk mengkompensasi penundaan sinyal. Sistem ini sebelum berkompensasi stabil dengan gain 0 dan damping 0,837. Setelah kompensasi, sistem ini memiliki gain dan damping yang bervariasi dengan ketidakstabilan dan overshoot yang berbeda-beda. Next.
Kemudian di sini ada little lag mode yang di sini bisa kita lihat ya. Nah, kompensator little lag meningkatkan respon frekuensi sistem kontrol dengan peningkatan gain yang kuat, stabilitas dan waktu tunda yang rendah. Diagram mode ini menunjukkan kemampuan sistem dalam memberikan amplifikasi yang kuat dan menjaga stabilitas dengan margin gain dan fase yang positif. Next. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tentang plot root locus, Bode, dan Nyquist setelah ditambahkan kendali. Lihat ya, untuk yang root locus di sebelah kiri itu ada yang gambaran sebelum dituning dan yang sebelah kanan itu setelah dituning. Ini pada plot root locus, sistem memiliki 3 pole dengan karakteristik respon yang berosilasi dan overshoot yang besar. Setelah menggunakan PID tadi, sistem memiliki pole kompleks dengan overshoot yang besar, namun memiliki pole real negatif yang membantu meredam osilasi itu. Waktu steady state juga menjadi lebih kecil, namun overshoot sedikit menjadi lebih besar. Next. Diagram Bode ya. Di sini terlihat peningkatan margin penguatan dari 23,2 desibel menjadi 31,4 desibel dengan frekuensi 20,5 radian per second. Sini penyetelan PID meningkatkan stabilitas, ketangguhan, dan kecepatan respon sistem. Nah, margin penguatan dan fase meningkat, dan juga frekuensi penyelangan penguatan berpindah ke nilai yang lebih tinggi. Nah, perubahan ini menunjukkan respon sistem yang lebih cepat dan stabil terhadap gangguan. Next. Kemudian yang terakhir ada diagram Nyquist ya. Terlihat sebelah kiri ada yang sebelum dituning dan yang sebelah kanan itu setelah dituning. Sebelum melakukan PID, sistem memiliki stabilitas yang baik dengan gain margin 1,33 desibel dan pas margin 5,58 derajat. Namun, pas margin yang kecil menunjukkan respon transien yang kurang memuaskan. Setelah PID dilakukan, pas margin meningkat menjadi 16,3 derajat dan 179 derajat, mengindikasikan stabilitas yang lebih baik dan respon transien yang lebih baik. Nah, di sesi akhir ini ada kesimpulan. Yang pertama, penggunaan pengontrol PID dengan metode Ziegler-Nichols memungkinkan sistem kontrol motor BLDC mencapai kecepatan yang diinginkan dengan akurasi yang tinggi dan respon yang cepat. Kemudian setelah penyetelan PID, terjadi peningkatan signifikan dalam margin penguatan menjadi 31,4 desibel dan margin pas menjadi 60,9 derajat. Kemudian yang ketiga, pergeseran frekuensi penyelangan penguatan dari 1,16 radian per second menjadi 20,5 radian per second setelah penyetelan PID yang mengindikasikan respon sistem yang lebih cepat. Kemudian yang keempat, sistem PID Ziegler-Nichols yang dituning dengan parameter KP8, KI 52, dan KD 0,333 menunjukkan peningkatan performa meskipun terdapat sedikit overshoot dan osilasi. Dan yang kelima ini ada diagram root locus yang menunjukkan stabilitas sistem PID Ziegler-Nichols yang setelah dituning dengan semua kutub sistem berada di setengah bidang kiri kompleks. Kemudian yang terakhir, penyetelan PID menghasilkan perubahan signifikan dalam margin penguatan, margin fase, dan frekuensi penyelangan penguatan, menegaskan peningkatan kualitas kontrol sistem. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.